Oke, jadi sekarang kita akan belajar soal persamaan kuadrat. Sebelumnya, kita pasti banyak yang udah belajar ya soal sistem persamaan linear 3 variabel. Mungkin juga udah banyak yang ulangan harian soal ini. Tapi maaf saya nggak pernah buat video tentang itu, jadi saya juga langsung loncat aja ke persamaan kuadrat. Nah, sekarang video yang pertama, kita tahu saya bikin ini ada tentang pemfaktoran ya. Jadi dari persamaan kuadrat itu kira-kira ada 5 poin. Nah, yang pertama itu pemfaktoran. Jadi ini tujuannya adalah untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, kira-kira nanti ada 4 cara. Itu pemfaktoran, melengkapi kuadrat sempurna, dengan rumus ABC, dan nanti dengan grafik fungsi kuadrat. Tapi ini kita akan bahas dulu poin pertama, itu pemfaktoran. Nah, saya ada memberikan beberapa contoh. Dan ini contoh yang pertama kita akan coba bahas ya. Aduh maaf ya fotonya ngeblur. Nah ini dia contohnya. Pertama itu ada soal persamaan x kuadrat ditambah 10x tambah 21 sama dengan 0. Nah langkah pertama itu kita bisa buat dulu dua kurung seperti ini ya. Oke, sudah kita buat kurung seperti ini. Baru kita bisa mencari faktor dari x kuadrat. Nah, apa itu faktor? Ini saya ada buat catatannya di samping ya. Faktor itu adalah bilangan yang dapat membagi suatu bilangan hingga habis atau tak bersisa. Nah, contohnya ada 20 bagi 4 sama dengan 5 itu nggak bersisa. Kemudian 6 bagi 2 sama dengan 3 itu juga tak bersisa. Nah, bilangan yang bersisa itu seperti apa? Bisa dilihat contohnya seperti di bawah, 21 dibagi 4. Maaf, ini ada sedikit kesalahan ya. Ini 21 bagi 4 itu bukan 4 sisa 5, tapi dia 5 sisa 1 ya. Dari mana kalian bisa melihat sisa-sisa ini? Nah, coba lihat aja yang dikalikan dengan 4 itu mendekati 21. Nah, kita bisa cari, rupanya yang mendekati itu 5 kali 4, di mana hasilnya 20. Nah, kalau kita kurangin 21 dengan 20, itu nanti akan menjadi sisa 1. Jadi itu bersisa. Nah, dia tidak akan bersisa kalau tadi dia 20 dibagi 4 sama dengan 5. Nah, jadi kita lihat lagi contoh lain nih. 7 bagi 2 sama dengan 3. Dari mana kita bisa tahu ini bersisa? Kita lihat dulu berapa dikali berapa dengan 2 yang hasilnya mendekati 7. Nah, setelah dicari tahu itu 3 ya. Kalau kita kalikan 3 dengan 2 itu 6. Kalau dikurangin 7 dikurang 6 itu 1. Jadi itu bersisa, itu sisa 1. Gitu ya. Kita cari faktor yang pokoknya habis gitu ya, kalau dibagi. Nah, sekarang kita cari faktor dari x kuadrat itu x dikali x gitu ya. X dikali x sama dengan x kuadrat. Baru kita masukkan ini ke dalam kurung yang tadi. X yang satu di kurung yang pertama, kemudian X yang kedua di kurung yang kedua. Kemudian kita cari faktor dari 21 yang jumlahnya 10. Jadi ini kita cari faktor yang ini. Kalau dijumlahkan nanti hasilnya bakal jadi 10. Oke? Nah, setelah kita cari, itu adalah 7 dan 3. Nah, jadi sebenarnya faktor dari 21 itu ada beberapa ya. Dia ada 1, kemudian 3, kemudian 7, dan juga 21 itu sendiri. Nah, kita cari dari keempat bilangan ini yang kalau dijumlahkan itu hasilnya 10. Nah, kita coba 1 dengan 3. 1 ditambah 3 itu berapa? 4 ya. Jadi jumlahnya bukan 10. 1 dengan 7, ya sama. Itu juga hasilnya bukan 10. 1 dengan 21, kalau dijumlahkan hasilnya bakal jadi 22. Jadi semua itu nggak memenuhi. Nah, kalau kita cari terus, nanti kita akan dapat dari keempat bilangan ini, yang hasilnya kalau dijumlahkan 10 itu adalah 7 dan 3. Jadi 7 tambah 3 ya, itu hasilnya 10. Nah, tinggal kita masukkan angka tadi ke dalam kurungnya. Jadi tadi yang kita dapat faktornya itu plus 3 dengan plus 7 ya. Jadi plus 7 bisa kita masukkan ke kurung yang pertama, plus 3 bisa kita masukkan ke kurung yang kedua. Nah, apakah sampai situ saja? Nah, kalau lihat kawan-kawan bisa lihat konteks soalnya ya. Terkadang ada soal yang disuruh mencari
HP atau himpunan penyelesaian. Nah, kalau disuruh mencari himpunan penyelesaian, kawan-kawan bisa gunakan cara ini. Pertama kita kayak bagi ya gitu ya. Jadi ini ada yang pertama, kita lihat yang X tambah 7. X tambah 7 sama dengan 0. Kita buat di bawah. Nah, kita mau mencari X-nya aja ya. Kita tinggalin X-nya sendiri. Maka yang 7 ini kita pindah ruas ke sebelah kanan. Jadinya 0 kurang 7. Nah, kita kurangkan, dapatlah X-nya itu min 7. Hal yang sama juga kita lakukan ke X tambah 3. Kita tinggal pindahkan 3-nya ke ruas sebelah kanan. Hasilnya 0 kurang 3, dapatlah hasilnya X sama dengan min 3. Maka himpunan penyelesaiannya kita buat dalam kurung ini min 7 dan min 3. Nah, saya juga ada ngasih tips. Kalau kawan-kawan mau cara yang cepat, kawan-kawan tidak mau kita bagi-bagi gini nih. Kita cari yang sampai X tambah 7 sama dengan 0. Dan selebihnya, kita bisa cari angka yang ketika dimasukkan ke dalam persamaan hasilnya akan 0. Jadi contohnya ini ada X tambah 7. Ini ya. Kita cari angka yang bisa kalau kita masukkan ke dalam X yang di sini, hasilnya akan menjadi 0. Contoh kita bikin 7 di sini. Kalau kita bikin 7 ditambah 7, hasilnya 14. Apakah hasilnya 0? Tidak. Nah, kalau kita masukkan min 7, kita coba ya, min 7 ditambah 7. Apakah hasilnya 0? Iya. Jadi, HP yang pertama itu adalah min 7. Hal yang sama kita lakukan untuk di kurung yang kedua. Kalau kita masukkan min 3 ditambah 3, hasilnya 0. Jadi, HP yang kedua adalah min 3. Gitu ya. Nah, sekarang ada contoh lain nih ya. 4x kuadrat ditambah 13x sama dengan min 12 sama dengan 0. Seperti biasa kita buat dulu dua kurungnya ini. Kemudian kita cari faktor dari 4x kuadrat. Nah, sebenarnya dia ada beberapa faktor lain ya. Kalau di sini saya buatnya 4x dengan x kan ya. Tapi sebenarnya kawan-kawan nanti bisa nyoba-nyoba. Itu sebenarnya ada faktor lainnya, itu 2x dengan 2x. Nah, sekarang sudah kita cari faktor dari 4x kuadrat, kita cari faktor dari 12 yang jumlahnya 13. Nah, ini tadi saya udah buat ya, contoh faktor dari 12 itu ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Ini karena ada banyak, kita harus effort dikit ya. Kita harus nyari, pokoknya kita bisa masukin satu-satu, kita nyoba-nyoba, sampai ya nanti jumlahnya bakal 13. Nah, jadi coba lihat-lihat juga ya ininya, persamaannya. Contoh kalian asal-asal masukin nih, misalnya min 1, kemudian di sini plus 2, gitu ya. Ini apakah hasilnya bakal jadi 13? Dari mana kita tahu? Jadi ini kita bisa ngaliin ya. Kalau mau tahu apakah jumlahnya 13, itu tuh kita kalikan 4x dengan 2, kemudian kita kalikan min 1 kali x dulu. Nah, berapa hasilnya? Kita bisa lihat ya. Maaf nih. Nah, entah ya. Nah, jadi kalau kita bisa ngeliat hasilnya berapa itu. Kalau kita kalikan 4x dengan 2, itu kan bakal jadi 8x gitu ya. Kemudian min 1 dikali x bakal jadi min x. Apakah kita lihat ini bakal berapa? Apakah bakal 13? Ternyata enggak 13 ya, itu malah jadi 7. Jadi pokoknya bisa kita masukkan angka apa saja, coba-coba dari ke-6 angka ini, yang kalau kita jumlahin hasilnya 13 gitu. Nah, makanya kita lihat ini saya masukin angkanya min 3 dengan plus 4. Apakah hasilnya 13? Kita coba kalikan satu-satu. 4x dikali 4 itu hasilnya 16x. Kemudian min 3 dikali x itu sama dengan min 3x. Kalau kita kurang 16 kurang 3, hasilnya 13. Dapat 13x. Jadi sudah dapat
itu faktor dari 12, benar, faktor dari 12. Jumlahnya 13, iya benar. Jumlahnya 13. Maka tinggal kita masukin angka-angkanya min 3 dan plus 4 ke dalam kurung ini. Nah, sudah dapat begini, kalau diminta mencari HP, kita bisa cari dengan cara yang seperti biasa. Dapatlah nanti hasilnya min ini agak salah ya. Ini min 3/4. Oh ya, min 4, terus ini 3/4 ya. Karena 3/4 kalau kita masukin ke sini bakal 0. Min 4 juga kalau kita masukkan ke sini bakal 0. Oke. Kira-kira seperti itu ya. Nah, sekarang kita bisa masuk ke dalam contoh soal. Nah, soal yang pertama ada x kuadrat ditambah 3x tambah 2 sama dengan 0. Seperti biasa kawan-kawan bisa bikin sendiri dulu ya, 2 kurung ini. Kemudian kita coba-coba. Faktor dari x kuadrat itu ada x dengan x ya. Tinggal kita masukin ada x dengan x ya. Dengan x. Kemudian kita cari faktor dari 2 yang kalau dijumlahin itu bakal menjadi min 3. Nah, kira-kira apa tuh faktor dari 2? Kita lihat-lihat ada 1, kemudian 2. Itu ya. Nah, sekarang kalau kita jumlahin bakal jadi min 3. Tapi ini kan 1 ditambah 2 itu bakal jadi 3 ya. Macam mana supaya dia... Oh, ini plus ya kawan-kawan, maaf. Ini karena ketutupan ini spidol, saya kira ini minus. Pas nih, dia plus 3 ya, bukan min 3. Kebetulan faktor dari 2 itu 1 dengan 2 ya. Jadi tinggal kita masukin 1 dengan 2 ke dalam kurungnya. Tadi ini x, di sini juga x. Tinggal kita masukkan x tambah 1. Di sini x tambah 2. Oke. Dapat hasilnya, ini dia. Persamaannya. Nah, sekarang kita mau mencari HP-nya. Tadi sudah dapat x tambah 1, kemudian x tambah 2. Nah, sudah dapat nih. Tinggal kita pindah ruas. X sama dengan 0 kurang 1 ya. Karena satunya kita pindah ruas ke sebelah kanan menjadi minus. X-nya sama dengan min 1. Kemudian yang X sama dengan X tambah 2 sama dengan 0. Kita pindah ruas sama juga. Hasilnya menjadi min 2. Maka himpunan penyelesaiannya itu min 2 dan min 1. Oke, kita coba lagi soal yang ini. X kuadrat ditambah 4x tambah 3. Nah, kita ya seperti biasa, rupanya benar ya, ini masih x kuadrat. Berarti faktornya itu x dan x. Sekarang kita cari faktor dari 3. Itu ada 1 dan 3. Nah, kebetulan 1 dengan 3, kalau kita tambahkan, itu hasilnya benar nih, langsung dapat plus 4 ya. Tinggal kita masukin ke persamaannya. Plus 1, terus di sebelah kita masukin plus 3. Kurungnya terlalu panjang ya kawan-kawan. Oke. Nah, sekarang kita cari HP-nya, bukan handphone ya. Ini HP-nya plus 1, ini plus 3. Nah, sekarang kita cari X-nya. Kita pindah ruas. Maka X-nya sama dengan min 1. Dan yang sebelah sini, X-nya sama dengan min 3. Ya. Maka HP-nya akan menjadi min 3, min 1. Ya. Nah, kemudian ada soal lain.
yang seperti ini. 10x kuadrat dikurang 7x kurang 12. Nah, sekarang kita cari dulu faktor dari 10x kuadrat. Sebenarnya dia ada sekira-kira 10x dengan x ya sebenarnya. Dengan x. Kemudian ada 5x dengan 2x ya. Pokoknya kalau dikali dia bakal jadi 10x kuadrat. Intinya begitu ya. Nah, kalau kita cari, kita bisa nyoba-nyoba dulu. Misalnya nih, saya mau ambil ini 5x dengan 2x. Oke. Ya. X dengan 2x. Kemudian, saya mau mencari faktor dari 12 yang kalau dijumlahkan itu hasilnya min 7. Jadi ada banyak ya faktor 12, 1, 2, 3, banyak ya. Tadi saya ada bikin juga di slide sebelah nomor 1 tadi sudah bikin faktornya ya. Nah ini 1, 2, 3, 4, 6, 12. Nah sekarang tinggal kita masukkan. Nah setelah saya cari-cari, yang cocok itu adalah plus 4 dan min 3. Kita masukkan. Jadi ini bisa sebenarnya pemfaktoran ini kawan-kawan coba masukin. Nah, supaya kawan-kawan bisa paham apakah itu benar atau tidak pemfaktorannya, kawan-kawan itu harus mengalihkan ini loh. Ini dengan ini, kemudian ini kita kalikan dengan ini kita kali dengan ini kita kali dengan ini. Nah, coba ya kita lihat apakah benar itu. Kalau kita kalikan dengan itu, hasilnya 10x kuadrat dikurang 7x kurang 12. Nah, kita coba. 5x kurang 2x itu hasilnya 10x kuadrat. Ya, benar ya, 10x kuadrat. Kemudian 4x kita kali 5x kita kali dengan min 3. Itu hasilnya min 15x. Kemudian kita kalikan 4x 4 dikali 2x. Itu hasilnya plus 8x ya. Kemudian 4 dikali min 3 itu hasilnya min 12. Terus kita lihat tadi kan ada dia min 15x ditambah 8x ya. Itu kalau kita tambahin hasilnya min 7x. Jadi hasilnya sesuai ya dengan soal tadi. Nah, sekarang kita sudah dapat ini hasil pemfaktorannya. Kita bisa masukkan ke dalam ini ya. Kita mau cari HP-nya. Tadi dia dapatnya 5x plus 4. Baru kita bisa lihat 5x sama dengan min 4. Maka x-nya sama dengan min 4 per 5. Ini juga tadi kita dapatnya 2x ditambah 3, jadi kurang 3. Maka lihat hasilnya 2x sama dengan 3. X-nya dapat nanti 3 per 2. Oke. Maka HP-nya itu dapat min 4 per 5 dan 3 per 2 ya HP-nya. Oke. Sekarang ada soal lain, itu
X tambah 5 per X sama dengan 6. Dan X itu tidak sama dengan 0. Nah, sekarang kita bisa lihat ya, ini soalnya agak berbeda. Karena ada per ya, ada pecahan. Dan penyebutnya itu X. Nah, gimana langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah mengkalikan persamaan ini dengan X. Ya, kita kali dengan X. Maka nanti kita akan dapat nih X kuadrat ditambah 5 sama dengan 6X. Gimana caranya? X dikali X itu X kuadrat. X dikali 5 per X itu nanti bisa dicoret ya kawan-kawan. Dia akan menjadi 5. Kemudian X dikali 6 sama dengan 6X. Maka dapatlah persamaan yang ini. Sekarang bisa kita susun, di mana 6X ini kita pindah ruas ke sebelah kiri. Karena dia pindah ruas, maka dari dia plus akan berubah menjadi minus. Maka dia nanti akan berubah menjadi X kuadrat dikurang 6X ditambah 5. Nah, sekarang kita mau mencari nih pemfaktorannya bagaimana ya. Nah, ini bisa kita lihat dulu, faktor dari X kuadrat itu X dengan X gitu ya. Nah, sekarang kita cari faktor dari 5 yang kalau kita jumlahkan hasilnya min 6. Faktor dari 5 ada 1, kemudian ada 5. Nah, tapi kita kan mau nyarinya min 6 ya. Ini kalau kita jumlahin hasilnya malah 6 plus 6, bukan min 6. Jadi bisa kita tambahin min di semua bilangannya. Kalau kita jumlahin, ini hasilnya bakal menjadi min 6. Kita lihat apakah benar. Ya benar ya. Oke, kita masukin ini min 1, kemudian ini min 5. Oke. Min 5 ya. Nah, tinggal kita cari HP-nya. Tadi sudah kita dapatkan. Kita pakai cara cepat aja ya. Apa nih? X kurang 1. Angka apa yang kalau kita masukin ke dalam X ini hasilnya bakal 0? Itu 1 ya. Kemudian yang X kurang 5. Supaya dapat 0, kita kurang dengan apa? 5 ya. 5 kurang 5 sama dengan 0. Dapat HP-nya 1 dan 5. Kemudian di soal lain. Ada X dalam kurung 3X dikurang 11 sama dengan 4. Nah, kalau kita kalikan, ini kita kalikan dulu semua ya. X dengan 3X, terus X dengan min 11. Dapat nanti hasilnya 3X kuadrat dikurang 11X dikurang 4. Nah, ini kalau kayak gini gampang nih. Tinggal kita cari apanya ya, pemfaktorannya. 3X kuadrat. Pemfaktorannya itu 3X dengan X. Kemudian kita cari faktor dari min 4 yang kalau dijumlahkan itu hasilnya min 11. Nah, apa tuh ya? Faktor dari min 4 ya. Sebenarnya bisa kita cari aja sih faktor dari 4. 1, 2, 4 ya. Nah, ini saya udah nyari-nyari, kemudian dapat yang cocok, yang hasilnya bakal jadi min 11 kalau dijumlahin. Itu nanti plus 1 dengan min 4. Ini bakal jadi tanda seru. Maaf ya. Dengan min 4 ya. Dapat. Kawan-kawan bisa cek sendiri nanti ini hasilnya benar. 3X kuadrat dikurang 11X dikurang 4 ya. Nah, seperti biasa kita cari HP-nya. Yang kalau dimasukin ke dalam X itu hasilnya 0. Itu 1/3 ya. Kemudian yang di dalam kurung kedua, yang kalau kita masukin hasilnya juga 0 itu 4. Oke, udah dapat HP-nya. Oke, sekarang sepertinya sampai sini dulu.
Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah nyoba-nyoba nonton. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Jika ada pertanyaan silakan tanya di kolom komentar ya kawan-kawan. Mungkin soal-soal yang lebih banyak kalau kawan-kawan mau saya bahas lebih lanjut, mungkin saya akan coba buat. Silakan coba-coba aja disaranin soal yang mana yang bagusnya saya bahas. Oke, terima kasih sekali lagi. Oke, bye-bye.